Halo, perkenalkan saya Abi dari Bappekom 1 Medan Batch 1 pada absen 3. Di sini saya akan menjelaskan terkait perilaku Smart ASN ya pada unit kerja. Jadi sebelum kita masuk ke Smart ASN, saya izin perkenalkan dulu ya terkait unit kerja saya. Nah, seperti yang bisa dilihat ya pada struktur organisasi ini, saya buat secara ringkas saja langsung ke tim yang saya tim yang saya kerjakan sekarang. Kita mulai dari Direktur Jenderal Sumber Air, itu memiliki banyak ya untuk unit kerjanya, di mana ada salah satunya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal SDA. Nah, kemudian dari Sekretariat Direktorat Jenderal SDA di sini ada juga bisa menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah bagian kepegawaian dan umum. Nah, kemudian kalau untuk unit kerja saya di tim kepegawaian dan umum, saya masuk ke tim pelaksanaan urusan organisasi, tata laksana, dan perencanaan pengisian formasi pegawai, struktural dan perbendaharaan. Sebenarnya kalau untuk bagian kepegawaian dan umum sendiri ini kita memiliki 5 tim ya, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk saja ya untuk peran saya di tim saya. Untuk peran sendiri sebenarnya memang saya masih belum banyak ya, belum banyak membantu terkait pembuatan keputusan dan lain-lain. Jadi di sini untuk peran saya selama selama video ini dibuat berarti sudah kurang lebih 3 bulan ya. Selama 3 bulan di sini saya sudah membantu penyusunan, kemudian membantu pengelolaan dokumen seperti pembuatan nota dinas, kemudian pembuatan surat dan lain-lain. Kemudian saya juga turut membantu menyalurkan dan memproses informasi antar unit kerja, dan juga dalam pembuatan dokumen saya memastikan bahwa dokumen yang saya susun ini sesuai dengan format, prosedur, dan peraturan perundangan seperti itu. Kemudian kalau untuk standar layanan di sini ya tepat waktu ya. Jadi dari surat yang telah ada atau ketika diminta untuk membuat surat, saya usahakan untuk pembuatan surat ini tepat waktu. Kemudian yang kedua ini adalah kesesuaian format. Untuk kesesuaian format ini tentu saja karena kan pasti sebelum saya masuk juga sudah ada format ya. Jadi saya harus sesuaikan dengan format yang sudah ada. Kemudian kelengkapan yang ketiga adalah kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi ini mencakup eh, tidak adanya data yang tidak ada data yang keliru seperti itu. Jadi informasi yang ingin disampaikan itu pada pada surat itu tepat ya, lengkap dan juga tidak keliru. Kemudian yang terakhir adalah kerapian dan kejelasan. Nah, untuk kerapian dan kejelasan ini adalah tata cara penulisan ya yang mudah untuk dipahami oleh yang membaca surat tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk kontribusi terhadap tujuan besar, kalau yang setelah saya refleksikan diri saya, mungkin kalau untuk tujuan besar di sini proses administrasi ya berarti. Jadi membuat proses administrasi yang rapi, kemudian mempercepat proses kerja dan meminimalisir kesalahan. Kemudian selanjutnya untuk refleksi Smart ASN-nya di sini eh, saya bagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah untuk kompetensi. Di sini refleksinya sih saya belum terlalu berkompeten ya sejujurnya karena kan saya sendiri melamar sebagai penata komputer. Jadi sebenarnya belum pernah membuat tata naskah. Nah, tapi saya terus usahakan supaya tata naskah dinas dan pembuatan surat yang saya lakukan ini eh, lengkap ya informasinya dan jelas seperti itu. Kemudian sesuai dengan format dan sesuai dengan prosedur. Kemudian yang kedua integritas, karena apa namanya, pembuatan surat tentu saja ini saya harus buat dengan teliti ya, tidak ada kesalahan atau kekeliruan ya dalam informasi yang diberikan
seperti itu. Dan pastinya tidak memalsukan dan tidak mengubah isi tanpa persetujuan. Kemudian yang ketiga adalah kolaborasi. Ya, di sini saya juga aktif berkoordinasi ya dengan rekan tim maupun dengan rekan beda tim seperti itu. Kalau dengan rekan tim tentu saja ini agar pembuatan dokumen ini bisa selesai sesuai format gitu ya dan tepat waktu. Kemudian yang terakhir adalah digital literasi, memanfaatkan perangkat komputer, aplikasi pengolah dokumen dan komunikasi digital untuk mempercepat pekerjaan. Untuk hal yang masih bisa ditingkatkan, sebenarnya ini adalah pemanfaatan teknologi dan kreativitas dan inovasi. Kemudian untuk rekomendasinya di sini mungkin bisa membuat template dokumen atau membuat checklist data needs. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.